Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam tausiah majelis taklim yang bicarakan tentang keistimewaan orang-orang yang menjadi tamu Allah di bulan suci Ramadan. Siapakah orang-orang yang menjadi tamu Allah di bulan suci Ramadan, dan apa sajakah keistimewaan mereka? Marilah kita lihat hadis Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah pada awal diwajibkannya melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Pada bulan itu kalian diundang oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya, dan barang siapa yang menjadi tamu Allah, maka Allah pasti akan memuliakan mereka." Adapun keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tamu Allah, yang pertama, napas mereka bernilai tasbih atau zikir kepada Allah. Tidur mereka bernilai ibadah mereka pasti akan diterima Allah, dan doa mereka pun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, laksanakanlah amal ibadah karena Allah semata wa ikhlas, maka apa yang kamu harapkan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang menjadi tamu Allah, adalah orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada panggilan Allah di bulan suci Ramadan ini? Tentu ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183 ini ada kalimat an-nida yang maksudnya adalah menyeru, memanggil dan mengundang. Allah memanggil, Allah mengundang orang beriman untuk menjadi tamu-tamu Allah, memenuhi hajat Allah pada bulan suci Ramadan ini, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka siapa yang memberi panggilan Allah dan berpuasa di bulan suci Ramadan, itulah yang menjadi tamu-tamu Allah. Sedangkan yang tidak, walaupun dia muslim, walaupun dia ngaku orang beriman, tidak menjadi tamu-tamu Allah, yang tentu tidak sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur
di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, kita menjadi tamu Allah, dan Allah pasti akan memuliakan kita. Bagaimana sikap kita? Tentunya sangat senang kita menjadi tamu Allah, karena Allah sang pencipta makhluk, pemilik segala-galanya di alam raya ini. Yang paling istimewa dalam hidup dan kehidupan manusia. Jangankan menjadi tamu Allah, kita senang. Jadi tamu Kepling saja kadang-kadang, jadi tamu lurah, jadi tamu camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, kita begitu senang. Saking senangnya, meski nggak diundang pun kadang-kadang kita minta diundang, berlomba-lomba untuk datang. Itu makhluk Allah. Ketika kita dimuliakan oleh Allah, kita begitu senang sampai kadang-kadang kita sombong, euforia, pamer kepada orang. Makanya ketika menjadi tamu Allah, kita harus lebih senang. Sebab kalau menjadi tamu makhluk Allah, itu hanya sebatas mereka masih berkuasa dan dihormati serta mulia atau masih hidup. Tapi kalau menjadi tamu Allah, maka selama-lamanya kita akan mulia, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk-makhluknya, dari hidup sampai akhir hidup, sampai hidup kembali di akhirat kelak. Saudara-saudara kaum muslimin hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu marilah di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita tidak termasuk menjadi tamu Allah, dikarenakan tidak memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Keistimewaan yang diberikan kepada tamu Allah, pertama, napas-napasnya menjadi zikir, menjadi nilai tasbih kepada Allah. Yang kedua, tidur menjadi ibadah. Yang ketiga, ibadah pasti akan diterima Allah. Dan yang keempat, doa pun pasti akan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, napas kita menjadi tasbih. Karena itu di bulan suci Ramadan jangan sedikit-sedikit bernapas, tapi banyak-banyaklah bernapas. Memang ada di bulan suci Ramadan ini orang yang sedikit bernapas, ada. Itulah orang yang malas dalam hidup. Sekali tarik napas, mengeluh, ya Allah, sulitnya hidup di bulan Ramadan, sulitnya menghadapi hari raya. Tapi kalau kita kencang bernapas, itu artinya kita beraktivitas berusaha dengan baik dan benar. Tidur jadi ibadah, tapi tidur yang dilakukan untuk menghilangkan lelah dari melaksanakan ibadah puasa, bukan tidur sembarang tidur. Amal ibadah yang kita lakukan menjadi terima Allah semuanya, baik yang kecil apalagi yang besar, baik yang sedikit apalagi yang banyak, baik yang kurang apalagi yang sempurna. Dan doa-doa kita akan dimakbulkan Allah di bulan ini. Karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan, meski tidak saat ini, tidak di dunia ini, insya Allah di akhirat kelak. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hidup dan kehidupan kita semuanya, serta amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang dalam parit. Kalau ada yang salah-salah, jangan selalu diungkit-ungkit. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.